Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel yang membahas mengenai detail untuk mobil Mazda CX-5. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai tips atau hal-hal yang harus Anda ketahui sebagai pengguna mobil Mazda CX-5 khususnya atau umumnya sebagai pengguna mobil Matic. Jadi sebagai pengguna mobil Matic ada beberapa hal-hal yang harus Anda ketahui atau hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan. Apakah hal-hal itu? Ikuti terus video saya ya. Nah, yang pertama adalah mengenai bagaimana cara Anda memanaskan mesin mobil Matic, yaitu apakah Anda harus memanaskan mesin mobil Matic Anda di tuas transmisi P atau sebaiknya di tuas transmisi N. Jadi mungkin bagi kalian pengguna mobil Matic sering terbersit pertanyaan ketika Anda memanaskan mesin mobil ketika hendak dipakai untuk digunakan, apakah Anda harus mengubah tuas transmisi ini ke posisi N atau bisa di posisi P saja. Nah, jawabannya sebenarnya sama saja. Jadi kalian bisa memanaskan mesin mobil Matic Anda di posisi tuas transmisi P atau di posisi tuas transmisi N, tidak masalah. Bedanya kalau saya sendiri menyarankan Anda melakukan itu di tuas transmisi P. Mengapa? Karena di tuas transmisi P ada mekanisme untuk mengunci transmisi atau mengunci roda mobil, sehingga ketika posisi mobil di tanjakan atau turunan dan Anda lupa untuk mengaktifkan rem parkir misalnya, maka mobil akan tetap diam di tempat dan tidak bergerak turun atau bergerak maju. Jadi itulah kenapa saya sarankan Anda tetap transmisinya di posisi P ketika memanaskan mesin mobil. Karena jika Anda melakukan pemanasan mesin mobil itu di tuas transmisi N, maka yang ditakutkan adalah mesin mobil itu bergerak maju atau bergerak mundur otomatis karena jalanannya menurun atau jalanannya menanjak ketika Anda lupa untuk mengaktifkan rem parkir. Tapi di luar itu sebenarnya sama saja, karena di tuas transmisi P atau di tuas transmisi N, transmisi dan gearbox ini sama-sama tidak terhubung atau disarm, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah Anda memanaskan mesin di posisi P atau posisi N. Namun secara pribadi saya menyarankan di posisi P untuk safety-nya. Nah, selanjutnya masih mengenai tuas transmisi, yaitu ketika Anda memarkirkan mobil Matic Anda. Jadi ketika Anda dibutuhkan untuk bergerak maju kemudian bergerak mundur secara cepat, biasanya hal itu terjadi pada saat Anda parkir. Anda harus pastikan bahwa mobil itu sudah berhenti total ketika Anda mengubah transmisi ini dari D ke R. Jadi kadang ketika Anda terburu-buru atau tergesa-gesa dalam melakukan parkir, atau ada mobil lain di belakang Anda yang menunggu Anda untuk parkir sehingga dia bisa lewat, kadang Anda tergesa-gesa untuk mengubah posisi transmisi dari D ke R ketika mobil masih belum berhenti total. Nah, hal ini cukup berbahaya, guys. Jadi jika kalian sering-sering melakukan hal itu, maka yang akan cepat rusak itu adalah kopling transmisi. Jadi kopling transmisi akan cepat rusak jika Anda sering mengubah posisi tuas transmisi dari D ke R ketika mobil itu masih bergerak atau belum berhenti total. Itu akan sangat berbahaya karena seperti yang kita ketahui di mobil Matic itu kopling transmisi harganya sangat mahal. Jadi lebih baik Anda sabar sedikit ketika parkir. Anda memastikan mobil dalam keadaan berhenti ketika Anda mengubah tuas transmisi dari D ke R atau sebaliknya dari R ke D. Gitu guys. Lalu selanjutnya masih soal tuas transmisi. Jadi ketika Anda pengguna mobil Matic dihadapkan pada kemacetan jalanan di Jakarta,
Misalkan Anda sedang menunggu lampu merah yang sangat lama dan Anda tahu bahwa kemacetan itu atau berhentinya itu cukup lama, karena di beberapa lampu merah ada yang mengindikasikan berapa lama waktu lampu merahnya, maka lebih baik Anda mengubah posisi tuas transmisi dari yang awalnya D ke tuas transmisi N gitu ya, sambil Anda mengaktifkan auto hold, jadi atau mengaktifkan rem parkir, jadi mobil tidak akan bergerak maju atau mundur ketika jalanan menanjak atau menurun. Kenapa lebih baik Anda mengubah tuas transmisi ke posisi N pada saat kemacetan panjang di Jakarta? Karena jika Anda membiarkan tuas transmisi di posisi D, lalu Anda menginjak rem atau Anda mengaktifkan auto hold, maka ketika mobil di tuas transmisi D, itu biasanya transmisi itu masih berputar, guys. Jadi transmisi masih berputar dan ditahan oleh rem yang Anda injak atau dengan fitur auto hold. Nah, hal ini jika sering-sering Anda lakukan akan berbahaya terhadap beltnya atau terhadap kopling transmisinya itu sendiri. Makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, kopling transmisi di mobil Matic atau di Mazda CX-5 ini harganya sangat mahal. Jadi daripada Anda menghabiskan biaya untuk mengganti kopling transmisi, maka tidak ada salahnya Anda lakukan effort sedikit ketika kemacetan panjang di Jakarta atau kemacetan di lampu merah, Anda mengubah tuas transmisi dari posisi D ke posisi N. Baru Anda aktifkan rem parkir seperti itu. Jadi ini untuk istilahnya menghemat kopling transmisi supaya tidak cepat rusak. Begitu, guys. Nah, tips selanjutnya adalah ketika pengguna mobil Matic itu dihadapkan pada banjir di Jakarta. Jadi seperti yang kita ketahui, jika kita tinggal di Jakarta, maka Jakarta ini sangat rentan terhadap adanya banjir. Dan pasti kalian pengguna kendaraan sering mengalami kejadian di mana kalian tergesa-gesa untuk sampai di suatu tempat tujuan, namun jalanan yang kalian lewati itu ada genangan air atau ada mungkin banjir gitu. Jadi mungkin pada saat itu Anda karena sangat tergesa-gesa Anda putuskan untuk menerobos genangan banjir itu. Nah, hal itu cukup berbahaya karena yang pertama, mobil konvensional maupun mobil Matic itu memiliki lubang pembuangan udara, yaitu lubang pembuangan udara panas dari sistem transmisi mesin mobil itu, kemudian karena ada udara panas lalu ada saluran untuk membuang udara panas tersebut keluar. Nah, lubang udara pembuangan udara panas itu jika kemasukan air, terutama air dari banjir, maka air itu akan bercampur dengan oli transmisi dan hal itu akan menyebabkan sistem transmisi mesin mobil Matic itu akan rusak atau akan jebol. Nah, ini sangat berbahaya karena transmisi mobil Matic itu sangat mahal sekali. Jadi terutama untuk yang Mazda CX-5 maupun semua mobil Matic itu sistem transmisi Matic-nya sangat mahal. Dan jika sudah jebol, Anda harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk melakukan pergantian itu. Jadi makanya sangat disarankan bagi kalian pengguna mobil Matic, jika kalian menemukan adanya genangan air yang Anda rasa cukup tinggi atau adanya banjir, maka jangan sekali-sekali berusaha untuk terobos genangan air itu. Jadi yang pertama, kalian harus mengetahui terlebih dahulu di mana posisi atau letak lubang pembuangan udara panas tersebut. Kalau di CX-5 dia cukup tinggi, jadi di atas grill depan. Namun jika beberapa mobil-mobil lain Anda harus lihat. Intinya jika kalian memang harus menerobos genangan banjir itu, kalian pastikan kalian tidak menerobos dengan kecepatan tinggi sehingga air tidak nyiprat kemana-mana dan akhirnya masuk ke lubang pembuangan itu. Atau yang lebih aman, kalau misalkan Anda tidak yakin bahwa air itu akan tidak masuk ke dalam lubang pembuangan udara panas itu, lebih baik Anda cari jalan memutar atau Anda tidak menerobos genangan banjir. Itu yang paling aman gitu. Jadi
saya sarankan yang pertama Anda harus ketahui di mana lubang pembuangan udara panas yang ada di mobil Anda. Kalau untuk di Mazda CX-5 Anda bisa lihat di gambar sebelah sini. Nah, ini ada di bagian atas di grill depan yang ada di Mazda, cukup tinggi. Namun tetap saya sarankan jika Anda akan melewati genangan banjir yang cukup tinggi, lebih baik Anda mencari jalan putar atau Anda memutar sehingga Anda tidak menerobos genangan banjir tersebut. Nah, bagaimana jika kalian pernah menerobos genangan banjir dan kalian tidak yakin apakah air itu masuk ke dalam transmisi Anda? Caranya gampang, Anda bisa melihat dari oli transmisi Anda. Jadi Anda bisa menggunakan dipstick yang ada di di sistem transmisi Anda. Anda bisa cabut dipsticknya, Anda lihat di ujungnya gitu ya, jika ada warna keputih-putihan dari oli transmisi itu tandanya si oli transmisi pernah tercampur dengan air. Nah, jika sudah kondisi seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus menguras oli transmisi dan Anda harus mengganti oli transmisi Anda dengan baru, dan Anda harus melakukan check up keseluruhan terhadap sistem transmisi Anda. Namun jika Anda melakukan pengecekan dan warna dari oli transmisi itu masih merah, artinya itu bagus, air tidak ada yang bercampur dengan oli transmisi Anda, gitu guys. Lalu selanjutnya masih mengenai oli transmisi. Jadi kalau kita lihat di beberapa oli transmisi atau mungkin di beberapa dealer itu dikatakan oli transmisi ini tidak perlu diganti. Cuma saya sarankan bagi kalian pengguna mobil Matic, terutama untuk mobil baru ataupun mobil yang sudah berumur, kalian harus rutin melakukan pergantian oli transmisi guys. Jadi jangan terkecoh dengan klaim dari pihak dealer maupun klaim yang ada di oli yang biasanya ada tulisan bahwa oli lifetime atau lifetime oil seperti itu. Maksudnya lifetime oil ini bukan berarti oli itu bisa dipakai selamanya, tapi oli ini bisa dipakai sepanjang umur daripada sistem transmisi. Jadi biasanya sistem transmisi dari mobil Matic itu sekitar 150.000 km. Nah, oli itu bisa dipakai oleh sistem transmisi itu sampai 150.000 km. Jika tidak diganti, maka oli transmisi sistem transmisi itu akan mati gitu, jadi akan bermasalah. Nah, pastinya kalian tidak ingin sistem transmisi kalian bermasalah atau mati, maka saya sarankan kalian harus rutin melakukan pergantian oli transmisi. Kalau mobil baru itu bisa sekitar 40.000 km. Namun jika mobil sudah berumur 5 tahun ke atas, saya sarankan pergantian dilakukan tiap 20.000 km sekali gitu. Jadi rutin pergantian oli transmisi ini akan menyebabkan sistem kerja transmisi Anda lebih smooth, lebih mulus, dan Anda tidak akan mengalami kejadian sistem transmisi aja Anda dut-dutan. Jadi dut-dutan itu ketika mobil Matic melakukan pergantian pergantian gigi gitu ya, dari satu atau kedua atau ketiga secara otomatis. Itu kalau oli transmisi Anda tidak dalam keadaan yang fit gitu ya, itu maka pergantiannya akan dut gitu. Jadi akan Anda akan merasakan sesuatu yang kita bilang dut-dutan gitu. Jadi pergantiannya tidak smooth gitu. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, kalian saya sarankan untuk melakukan rutin pergantian oli transmisi. Untuk mobil baru 40.000, dan untuk mobil yang di atas 5 tahun itu kalian bisa lakukan pergantian setiap 20.000 km sekali gitu guys. Nah, itu aja tips saya di video saya kali ini tentang hal-hal yang perlu Anda ketahui sebagai pengguna mobil Matic. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu Anda ketahui tadi. Ini akan menambah kenyamanan Anda dalam menggunakan mobil Matic, atau dapat melakukan penghematan yang cukup signifikan ketika Anda menggunakan mobil Matic. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel video YouTube saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.